Kayak bilang tuh daripada nanti lu bayar tempat atau ngeluarin biaya lagi, mending lu jagain kosan gue deh. Gue habis beli rumah yang bakal jadiin kosan. Di bagian depan deket pintu itu ada kayak bagian habis kebakar gitu. Sama di bagian dalam di platform gitu ada bagian kebakar juga. Ada tuh tetangga gue kan cuma yang di depannya. Itu biasa dipanggilnya Pak Ustadz sama orang-orang sekitar. Datang tuh nyamperin gue, ngomong gini, nak kalau ada apa-apa kecen ke Pak Dih. Itu kan bahasa Minang ya, yang artinya kalau ada apa-apa ntar bilang ke bapak. Teman-teman pada ngumpul terus jam 8 malam itu ada kisar 5-7 orang. Jam 9 atau jam 10 tuh kayak ada yang garuk-garuk pupuk gitu bang, persis di atas kepala kita. 5 menit malah dia makin ekstrem lagi gangguannya, malah dia mukulin atap bagian atas bang, kayak tang. Gua ngeliat tuh jam 2, gue liat kan lagi tiduran, terada kebangun gue liat jam 2. Terus di sebelah kanan gue tuh bang ada kaki bang. Perasaan gue waktu itu ya, itu berasa ibu gue bang. Jadi gue mikir, ya ibu udah nyampe kata gue. Gue peluk tuh bang, gue peluk kakinya, set gitu. Pas pagi-pagi ibu ketok-ketok tuh pintu depan. Enggak katanya. Baru datang. Halo pasukan Lentera Malam, balik lagi di segmen Saksi Misteri bareng gue Jamal. Narasumber kita malam ini akan menceritakan ketika pengalamannya tinggal di rumah kakeknya sendirian, yang ternyata dia tidak benar-benar sendiri. Sampai ketika ia melihat ada sosok yang menemaninya ketika dia tidur. Dan seseram apa ceritanya tinggal di rumah kakeknya ini, langsung aja kita sapa narasumbernya, namanya Mas Angga. Halo Mas Angga, halo, apa kabar? Baik Bang Emal, baik. Baik ya. Oke, jadi Mas Angga ini dulu pernah sekolah bola guys di Padang, tapi cuma 6 bulan doang karena banyak gangguan dari rumah tempat Mas Angga tinggal. Kalau boleh tahu emang itu rumah siapa Mas Angga? Kebetulan tuh rumah kakek bang. Rumah kakek? Ya itu rumah kakek itu mau dijadiin kos-kosan, dia baru beli properti gitu. Jadi saya yang nempatin di situ. Gitu. Oke. Jadi itu kebetulan gue sering tinggal sendirian di situ bang, karena itu juga bangunannya belum jadi kan. Jadi gue sering tinggal sendirian, dan di hari kedua itu gue ngeliat sosok bang, yang kebetulan cewek yang ada di kamar gue. Gitu. Di kamar? Iya. Oke. Nah, yang tadi lo bilang kan ada bangunan kosannya juga. Iya. Kalau penghuni kosan yang ada di sana diganggu juga gak? Kalau untuk penghuni itu malah nggak ada yang tahan lama bang. Nggak ada yang tahan lama, tinggal situ. Paling lama itu paling 2 bulan. Dan ibu gue sendiri juga pernah datang ke situ buat temenin gue, juga diganggu gitu. Sampai ibu tuh? Iya, sama ibu juga. Oke, ya udah buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mas Angga, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini untuk kalian kirim voice note. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Angga, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Nah, jadi ini kebetulan gue habis lulus SMP bang. Jadi waktu SMP itu kebetulan gue lagi seneng-senengnya main bola nih, lagi seneng-senengnya olahraga. Jadi itu kebetulan tahun 2014. Jadi tahun 2014 itu kebetulan gue tinggal di salah satu kota di Sumatera Barat, di Payakumbuh. Jadi kalau untuk mungkin fasilitas sekolah yang lebih bagus ada di kota seberangnya, di kota Padang. Oke, satu suku nih guys. Oke, lanjut. Oke. Setelah itu
kebetulan tuh udah ngumumin di keluarga besar bang, kalau gue mau sekolah di Padang tersebut. Nah kebetulan kakek tuh baru beli properti rumah, jadi habis beli properti rumah, kakek bilang tuh daripada nanti lu bayar tempat atau ngeluarin biaya lagi, mending lu jagain kosan gue deh, gue habis beli rumah yang bakal jadiin kosan. Lalu H-3 nih bang, H-3 sebelum keberangkatan ke Padang tersebut. H-3 sebelum berangkat. Itu gue bareng ibu. Kebetulan itu kan dari kota Payakumbuh, kota Padang itu sekitar memakan waktu 3 jam. Jadi kita naik kendaraan umum tuh. Itu pada siang hari. Nyampe di sana kisaran sore sih bang. Dan ibu sebelumnya sama bapak juga udah pernah ke situ. Jadi waktu datang ke sana kakek juga udah nggak ngantar lagi. Gitu. Karena udah tahu tempatnya. Pas masuk tuh udah nyampe, kita sore. Pas awal datang itu bang, gue ngeliat rumahnya itu kayak apa ya? Di bagian depan deket pintu itu ada kayak bagian abis kebakar gitu, sama di bagian dalam di platform gitu ada bagian kebakar juga. Pas gue masuk di situ, hawanya beda banget bang, kayak dingin, nggak enak deh gitu bang rasanya. Gue coba terangin dulu deh, kayaknya letak rumahnya gitu ya bang. Boleh. Kalau untuk rumahnya itu dia letaknya itu di komplek. Cuman itu dia taruhnya paling ujung bang, paling ujung. Jadi ini rumah, sebelah kirinya itu rawa, sebelah kanannya itu ada tanah kosong, gang baru rumah lagi, rumah warga. Jadi itu paling ujung. Dan di belakang itu ada bangunan rumah gitu bang, cuman kayak udah nggak ada atap dan lain, cuman tembok-tembok gitu, kayak bekas kebakar juga sih itu di situ. Oke, berarti kayak rumahnya tuh habis kebakaran gitu ya? Iya, cuman bagian yang baru dibeli kakek itu kayak nggak kayak sehancur yang di belakang rumah persis gitu. Oke. Pas datang di situ bang kan baru itu ya masih berbentuk rumah, jadi belum direnov. Pas masuk itu emang gimana bang ya, kayak rumah ini masih kayak rumah ditinggal lama gitu, udah lama gak dihuni. Jadi di situ waktu gue datang di situ ada 3 kamar posisinya. Jadi gue dapat kebagian tuh kamar paling depan bang, kamar paling depan, dan di belakang ada 2 kamar lagi. Dan di dalam kamar itu nggak ada toilet ya bang ya, jadi toilet itu paling ujung. Dan itu kondisi rumahnya juga lumayan gede sih bang kalau buat kos-kosan. Buat jadiin kos-kosan itu lumayan besar. Dan itu bukan tingkat, jadi panjang gitu, lebar dan panjang gitu. Setelah itu untuk hari pertama itu nggak ada gangguan bang, masih aman kan, ada ibu juga yang nemenin kan. Nah masuk nih hari kedua. Dan di malam kedua nih bang, gue kebetulan udah tinggal sendiri tuh. Ibu di hari kedua itu dia udah balik paginya. Jadi gue tinggal sendiri, sorenya gue lagi nyapu-nyapu halaman deh, gitu, nyapu-nyapu bersih-bersih. Ada tuh tetangga gue kan cuma yang di depannya, itu biasa dipanggilnya Pak Ustadz sama orang-orang sekitar. Datang tuh nyamperin gue, ngomong gini, nak kalau ada apa-apa kecaan ke Pak Dih, itu kan bahasa Minang ya, yang artinya kalau ada apa-apa ntar bilang ke Bapak. Nah gue mikirnya kan kayaknya itu karena orangnya baik aja deh gitu bang, bukan mikir aneh-aneh gitu kan. Nah malam itu gue masih ingat banget, sekitar jam 12 malaman atau jam 1 gitu, gue kebangun mati lampu. Jadi kan nama masih anak kos ya bang ya, baru pertama kali ngekos, nggak prepare bang, nggak beli lilin dan lampu lain-lain kan, ada gitu. Jadi gue juga mageran. Dan di sana juga di Padang itu bang, kalau untuk warung itu nggak kayak di sini yang ada 24 jam. Kalau di sana itu kebanyakan jam 10 atau jam 9 aja udah susah buat cari warung yang buka. Gitu. Udah gitu mati lampu tuh jam 12 atau jam 1. Gue kebangun bang. Terus gue lihat jam kan. Masih jam 12 jam 1 mati lampu. Gue tidur lagi tuh bang. Gue cari akal gimana nih biar ada penerangan kan bang. Kalau gelap-gelapan anak masih bocah kan takut juga bang ya sendirian gitu ya. Gue coba mikir akal. Kebetulan tuh handphonenya BlackBerry bang, masih zaman BlackBerry. Gue ngidupin itu nyalain filmnya Raditya Dika yang Kambing Jantan. Iya. Oh ya, gue nonton itu. Jadi gue ceritain dikit denah kamar gue bang. Jadi ini kan ada jendela deket pintu. Jadi kamar gue tuh persis deket pintu langsung bang, jendela. Nah ini kasur deket jendela. Sama di sebelah sini nih di deket kepala gue itu koper. Dan di bagian deket pintu kamar itu lemari. Di bagian deket pintu. Jadi gue dengerin nyalain filmnya itu. Kambing Jantan gue taruh deket koper tuh bang, deket koper gitu. Terus nggak lama gue rada kebangun gitu bang, kebangun lagi tuh, udah sempet tidur kebangun lagi di deket lemari gue bang. Gue ngeliat cewek bang, ya dia lagi jongkok
Cewek lagi jongkok kayak megang lutut gini bang, megang lutut gini. Terus gue ngeliat matanya itu kayak berdarah di bagian sini sampai ke mulut. Pakainya itu kayak warna putih tapi lusuh bang, kayak hampir kuning gitu ya. Terus rambutnya itu kayak apa ya? Kayak gitu disisir-sisir gitu bang. Berantakan. Berantakan banget gitu. Terus dan kukunya itu hitam, dia kayak gini kan posisinya. Dan kuku itu nyentuh lantai bang. Panjang kukunya. Ngeliat ke gua. Itu gua masih antara sadar sama enggak ya bang ya, masih kayak kebuka mata dikit. Nah pas kerasa ngeliat kayak gitu, gua kan kebangun langsung tuh bang. Hilang tuh sosoknya. Gak ada lagi sosoknya. Nah kalau logikanya kan itu videonya offline juga ya. Jadi harusnya sampai akhir dong. Iya. Paham. Itu dan di tengah-tengah video itu dia mati. Dan untuk pas gue ngeliat itu bang, gue kan antara masih sadar sama enggak ya. Cuman pas udah rada sadar, gue coba buka mata langsung itu kayak gimana ya rasanya, kayak kan baru pertama ngeliat sosok kayak gitu ya bang ya. Dan baru hari kedua juga kan bang, langsung diganggu ngeliat sosok yang kayak gitu. Kayak gimana ya, kayak sosok napas deg-degan gitu kan bang. Tapi udah ada rasa ketakutan? Udah waktu pas ada buka mata gitu, baru teng langsung gitu bang. Saya udah takut langsung gitu. Dan setelah itu gue ngeliat handphone tuh kan bang. Dan itu persis jam 2 malam. Jam 2 malam gue ngeliat tuh, gue inget banget jam 2 handphonenya. Dan itu mati di tengah lagi kan. Gue nyalain lagi tuh bang, gue coba buat tidur lagi. Dan untuk di hari kedua itu gangguan yang pertama kali diliatin sama sosok di rumah itu. Pas hari ketiga itu kan kejadiannya tadi kayak rumahnya tuh memanjang gitu ya bang ya. Dan toilet itu kan bagian belakang. Nah gue tiap ke belakang itu kayak berasa ada yang ngeliatin sama ngikutin gue bang. Ya, dan setelah hari ketiga dan masuk sekolah itu yang kerja mulai kerja di situ, yang tukang yang bakal rapihin renov, yang mau renov udah ada 2 orang. Kalau untuk tukang yang renov, apakah nginep di situ juga atau pulang dia? Oh enggak bang, pulang. Jadi dia langsung pulang. Cuman pas gue pertama kali ketemu dia ngomong, lu berani juga ya tinggal di sini sendirian, ngomongnya gitu. Mungkin karena anak bocah kali ya bang ya, liatin kayak gitu. Dan itu tuh masuk tuh hari pertama sekolah bang. Jadi sekolah itu sekolah bola. Dan untuk pagi sampai siang itu kita masih belajar kayak biasa. Cuman sorenya itu, siang ke sore itu kita fokus buat latihan. Gitu. Nah, mulai tuh bang, mulai ada teman-teman tuh. Udah punya teman kan bang, udah punya kenalan gitu. Next 2 minggu ada rencana kita tuh bang. Gue ajakin bang, nginep tempat gue yuk gitu. Sambil gue ada ngobrol apa gimana, gitar-gitaran. Biasa anak muda ya bang ya. Iya. Teman-teman pada ngumpul terus jam 8 malam itu ada kisar 5-7 orang. 5-7 orang. Kan ini kamar bang, jadi depannya tuh ruang tamu. Jadi kita ngumpulnya di tengah-tengah di ruang tamu. Main tuh gitar-gitaran, main ngobrol-ngobrol gitu bang ya. Nah gak lama, tadi ngumpulnya jam 8 bang, jam 9 atau jam 10 tuh kayak ada yang garuk-garuk wapuf gitu bang. Persis di atas kepala kita. Awalnya temen gue nggak bang. Gue juga mikirnya kan itu tikus kali ya, tikus. Cuman kayak digaruk-garuk gitu bang. Digaruk-garuk terus itu gak berhenti. Sampai kita sodok-sodok tuh bang sama kayu. Kita sodok disuruh berhenti kan. Kalau tikus kan kabur harusnya ya. Cuman dia tetap garuk-garuk terus bang. Temen gue mulai nggak tuh ngomong gini bahasa Padangnya. Enggak. Tuh enggak katanya. Gue jawab nih, manci gitu. Tikus artinya. Terus gak lama bang, berhenti tuh bang. Berhenti 5 menit. Malah dia makin ekstrem lagi gangguannya. Malah dia mukulin atap bagian atas bang, kayak tang. Mukulin gitu. Nah jadi teman-teman gue tuh gimana ya bang ya, jadi kagak jadi nginep. Takut. Iya takut. Jadi gue kan tinggal sendiri lagi. Ya gue mikirnya sendiri lagi. Semuanya bang, gak ada yang mau nginep lagi bang. Jadi pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi nginep malam itu gak jadi. Cuman anehnya bang, setelah temen gue pergi itu berhenti dia bang. Jadi gak gangguin lagi. Gak gangguin gue lagi. Gitu. Lo gak terjadi apa-apa? Gak ada. Setelah itu dia temen udah bubar tuh. Sebenarnya kan masih bunyi-bunyi tuh bang. Kita coba buat ngeliat keluar juga sih bang. Cuman gak ada kelihatan apa-apa. Cuman kayak biasa, gak ada apa-apa. Suaranya hilang. Terus teman-teman pada pulang jadinya bang. Jadi gue sendirian. Dan setelah itu gak ada gangguan. Mungkin gak senang kali ya bang ya. Kalau ada teman-teman berisik kali ya. Rame-rame. Iya. Dan di minggu ketiga tuh ada kejadian aneh lagi bang.
Apa tuh? Cuman bukan dari makhluk halusnya ya. Heeh. Siang-siang tuh bang, gue lagi main handphone, lagi rebahan di kamar. Itu tiba-tiba ada yang ngintip tuh bang di jendela. Oke. Dari jendela kamar. Ngintipnya kayak gimana? Kayak gini ngintip ke gue. Gue kaget gitu. Dia itu Pak Ustadz. Ngapain dia? Gak tahu. Terus Pak Ustadz ngintip gitu. Mau nggak mau gue samperin dong. Iya. Kan gak enak kan. Gue samperin Pak Ustadz bang. Gue tanya, Pak Ustadz ada apa Pak Ustadz gitu. Nggak apa-apa nak. Terus tiba-tiba Pak Ustadznya tiba-tiba balik aja ke rumahnya bang. Tanpa ngomong kelanjutan apa-apa gitu. Nggak ngomong apa-apa. Aneh gitu. Iya sih. Aneh banget ya. Udah 1 bulan tuh bang gue sekolah tuh rutin latihan dan lain-lain. Kebetulan ibu mau datang tuh ngejenguk bang. Ibu mau datang ngejenguk. Jadi kejadiannya tuh malam juga tuh bang. Ini dan gue kondisinya ini lebih sadar ya bang ya buat kejadian ini ya. Kan gue bilang tadi rumahnya itu deket rawa ya. Yang sebagian paling ujung tuh rawa. Jadi nggak ada rumah apa-apa lagi kan, cuma rawa kesananya. Kebetulan juga karena dekat pantai kan di sana juga. Ibu mau datang tuh paginya, udah chat-chatan sama teleponan sama ibu kan. Katanya besok ibu mau datang. Kebetulan gue ada turnamen sepak bola gitu bang. Jadi dia mau ngeliat gitu, mau nonton. Nah, setelah itu malam-malamnya tuh bang, gue inget tuh. Gue ngeliat jam lagi tuh, mati lampu lagi bang. Kebetulan di situ emang lagi sering mati lampu ya bang ya. Dan gue emang kayaknya orangnya mageran, jadi nggak nyetok-nyetok lilin gitu-gitu bang. Jadi dari handphone aja gitu. Gue ngeliat tuh jam 2. Gue lihat kan lagi tiduran, terada kebangun gue liat jam 2. Terus di sebelah kanan gue tuh bang, ada kaki bang. Kakinya itu sekitaran air mineral 1 liter, kebayang nggak bang? Yang 1 liter. Sepanjang itu. Iya gede. Nah dia di deket kepala gue. Perasaan gue waktu itu ya, itu berasa ibu gue bang. Jadi gue mikir, ya ibu udah nyampe kata gue. Dan itu gue berasa sadar, cuman itu berasa ibu gitu. Nah, gue peluk tuh bang, gue peluk kakinya, set gitu. Iya, bentukan kakinya itu bang panjang tuh, kayak 1 liter minuman itu panjangnya, pucet. Kakinya itu pucet, terus kukunya ini kayak kuning, kayak lama kerendam gitu bang. Nah, gue peluk tuh kakinya. Wah, ibu gue dateng, kata gue gitu. Dan ketiduran gue tuh, karena gue nggak ada perasaan apa-apa ya bang, nggak ada perasaan takut dan lain-lain. Itu berasanya kayak ibu bang. Pas pagi-pagi, ibu ketok-ketok tuh pintu depan. Nggak katanya. Lah, iya bu, kata gue jawab kan. Gue pikir emang ibu lagi keluar apa gimana kan. Nah, ternyata gue buka pintu, ibu baru bawa tentengan tas gitu bang. Baru datang. Jadi yang semalam itu bukan ibu ternyata gitu. Iya. Terus ibu datang tuh, gue bukain pintu kan bang, gue tanya, lah ibu bukannya semalam udah datang ya, kata gue kan. Terus ibu bilang ibu baru datang gitu. Jadi yang semalam siapa gitu mikirnya. Nah tuh posisi itu gue lemes banget sih bang pas tahu ibu baru datang gitu. Dan kebetulan kan bang itu gue hari itu ada turnamen juga, jadi gue hirauin dulu deh perasaan gue yang takut tadi kan. Mau nggak mau harus ikut tanding kan gitu. Jadi udah berangkat ke sekolah bang. Sebelum berangkat sekolah ibu ngomong ke gue, ibu di rumah dulu aja ya, katanya gitu ya, sekalian mau bantu nyucin baju gue bang, numpuk. Ibu mau bantu katanya gitu. Oh iya. Terus gue bilang nanti aku jemput aja ya bu ya, jam 1 atau jam 1 atau jam 2 kelar sekolah, nanti mau turnamen baru aku jemput gitu, kata gue ngomong gitu ke ibu. Nah setelah itu bang, gue nyampe sekolah tuh bang, belum nyampe jam 1-an bang, masih jam 10 apa jam 11, ibu udah nyampe tuh ke sekolah, nyamperin. Oke. Iya ibu nyamperin. Kenapa itu? Ibu nyamperin kan, terus gue kan heran kan, bu ntar aja ngapain nyamperin, kan gue mesti sekolah gitu kan. Bilang gue dipanggil ke ruangan gitu, ternyata orang tua datang, ibu datang. Nah di situ ibu bercerita bang. Apa? Ibu cerita kan itu toiletnya bentukannya tuh ada 2 bang. Jadi cuma disekat sama tembok. Cuman untuk baknya itu dia nyatu bang. Jadi buat toilet itu gue bisa gunanya sebelah kanan. Sebelah kanan ibu nyuci di situ tuh, lagi nyuci. Ternyata di tembok itu kan cuma batasnya tembok bang. Digarukin temboknya bang. Ada yang garuk lagi bang, kayak gitu ibu dengarnya. Sama itu kan posisi toilet juga dekat sama kompor dan lain-lain gitu bang, kayak peralatan dapur gitu ya. Piring tuh bang digoyang-goyangin, kata ibu cerita. Kalau tikus kan
mikirnya nggak mungkin ngegoyang sekenceng itu kayak diadu-aduin gitu, teng itu lama bang digoyang-goyang kayak gitu. Jadi kata ibu karena dia diganggu kayak itu, jadi ibu nyusulin gue bang. Udah ngerasa takut. Udah ngerasa takut. Iya. Baru itu ibu langsung nyusulin gue. Dan ibu kan ngomong gini, rencananya emang ibu mau nginep hari itu bang. Cuman karena kejadian itu mungkin ibu takut juga ya. Jadi ibu mutusin buat pulang, katanya nggak berani gitu. Terus gue bilang kan ada aku bu gitu. Iya. Ya nggak apa-apa deh ibu, jadi nggak mau stay di situ, katanya mau pulang aja. Sambil nawarin gue, lu nggak mau pulang aja katanya gitu. Karena gue lagi udah mau fokus sama yang gue pengen gitu ya bang. Jadi gue nggak bu, kan nggak apa-apa. Gue bilang aja kayak begini, paling itu tikus bu atau apa gitu. Cuman ibu masih ngomong dicakar, masa tikus nyakar kata gitu. Gitu. Dan itu ibu mutusin buat pulang sorenya bang. Mutusin buat pulang ke kampung lagi. Dan di akhir bulan itu kakek datang bang buat ngontrol. Cuman dari gelagatnya kayak orang rada nggak nyaman bang. Kan itu properti dia sendiri ya, harusnya dia rada nyaman, kan itu punya dia gitu. Cuman dia gelagatnya rada gak nyaman. Dan hampir setiap bulan itu kakek datang. Cuman nggak nginep bang. Jadi dia kesana itu cuman kadang dia sering sholat atau ngaji doang. Terus ntar pergi gitu, balik lagi gitu. Dan kakek itu nggak pernah masuk ke kamar kosan buat ngecek bang. Setiap bulan tuh? Setiap bulan, cuman ngontrol datang dan ngobrol sama gue paling gitu doang sih bang. Dan untuk itu kan kemarin udah ada yang renov gitu bang, udah 1 bulan. Di bulan ketiga itu udah mulai ada yang nempatin bang. Ada beberapa kamar yang udah jadi. Jadi bentukan kosannya itu bang kayak adep-adepan gitu bang, depan gini-gini. Karena ada bangunan panjang gitu kan bang, jadi adep-adepan gitu. Jadi gue kamarnya di depan bang, paling depan. Nah ada 2 kamar itu udah ditempatin, 1 kamar, nah 1 lagi itu udah ditempatin. Namanya itu Bang Eka, dia kebetulan orang Medan. Dia lagi kuliah di kampusnya nggak terlalu jauh dari tempat kosan kaki gue bang. Itu malam tuh bang, itu kebetulan hujan badai, sekitar jam 9 atau jam 10 malam hujan badai. Kan di depan kosanku persis bang ada pohon mangga gitu bang. Pohon mangga yang tingginya nggak terlalu tinggi sih, kisaran 2 meter kali ya tingginya. Nah dari pohon itu ada yang ketawa bang. Dan tetangga gue cuma yang depan ya, Pak Ustadz tadi. Sama yang kanan juga nggak ada, kiri juga rawa. Dan itu kedengaran banget sama gue bang. Persis di depan jendela gue dia ketawa. Gue udah, ya kata gue diganggu lagi gitu kan. Atau mungkin itu perasaan gue sendiri. Tapi tiba-tiba Bang Eka yang baru ngekos di situ teriak bang. Nggak, apaan itu gitu. Ya dia dengar juga ternyata kan. Berarti gue bisa make sure kalau itu bukan gue sendiri yang dengar gitu bang. Karena itu juga baru teman pertama ya bang ya. Biasanya kan gue sendiri. Gue coba nenangin dia dong biar dia nggak takut ya. Gue bilang aja, orang di warung itu kata gue lagi ketawa-tawa kali, lagi nongkrong gitu. Ya yang warung aja jam 10 malam udah nggak ada, apalagi keadaan badai, siapa yang mau nongkrong bang? Udah dia masuk lagi tuh ke kamarnya. Dan itu ada kejadian lagi bang pas weekend. Kebetulan tuh gue nggak ada kegiatan, jadi full di kos doang. Itu masih pagi sih dia bang, masih pagi atau siang gitu bang. Kayak ada yang manggil gue dari arah dapur bang, yang toilet tadi. Tapi suara cewek manggil gue, enggak gitu. Gue coba denger itu bang. Ternyata dia manggil lagi bang. Dia manggil lagi 2-3 kali manggil gue lagi. Jadi gue coba samperin, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan logikanya kan di kosan itu cuma ada gue sama Bang Eka ya bang ya. Dan itu juga kosan khusus cowok ya. Jadi gue kan udah bangun tuh bang, kebangun, udah dengerin itu. Gak ada siapa-siapa, gue lanjutin. Udah gak bisa tidur lagi bang. Maunya kan mau mager gitu bang, mau tidur-tiduran aja seharian. Dan itu gak bisa tidur lagi karena panggilan cewek tadi. Terus beberapa bulan kemudian tuh bang udah ada yang masuk lagi tuh bang. Ada penghuni kos baru lagi setelah Bang Eka. Ada Bang Gio namanya. Cuman anehnya itu bang, untuk Bang Gio ini dia nggak apa ya, cuman beberapa minggu dong bang. Padahal dia udah bayar di awal tuh kan kos buat 1 bulan ke belakang. Cuman dia beberapa minggu, cuma seminggu atau 2 minggu dia udah pindah bang. Jadi gue nggak sempat ngobrol sama dia.
Jadi gue sering ngobrolnya itu cuma sama Bang Eka tadi, karena dia penghuni yang lumayan lama di sana. Gitu. Alasannya kenapa? Nanya gak sama Bang Eka? Dia kan pindah tiba-tiba tuh Bang. Gue kan penasaran juga tuh, mau tanya-tanya kan siapa tuh mereka ngobrol gitu kan, sama sepantaran yang umurnya gitu kan. Tanya ke Bang Eka. Itu Bang Gio kenapa langsung pindah? Kan kita juga kosannya juga kan nyaman, kata gue gitu kan. Juga masih baru, itu kan udah bayar 1 bulan kan rugi ya gitu. Terus Bang Eka ini bilang gini, ternyata apa yang gue alamin Bang, yang ada panggilan sama yang cewek itu, ternyata mereka juga ngerasain berdua Bang gitu. Oke. Cuman Bang Eka ini mungkin kuat ya Bang, berani ya. Cuman Bang Gio dia mutusin buat pindah. Oke. Setelah itu beberapa bulan kemudian tuh, sekitar 1 bulan kemudian ada gangguan lagi yang gue alamin. Dan kondisinya itu ya kos emang udah itu ya Bang ya, udah kosong lagi Bang. Bang Eka tadi juga udah mutusin buat pindah juga. Oke. Ya, jadi gue tinggal sendiri lagi. Kebetulan gue kan habis latihan Bang, pulangnya itu udah sore menjelang maghrib. Jadi gue mutusin buat mandi. Habis kelar mandi. Terus gue rebahan tuh Bang di kamar. Dari toilet itu ada suara kayak orang apa ya Bang, mandi lagi. Kondisinya kan gue sendiri ya, ada yang mandi lagi tuh. Gue samperin Bang, dan itu kan gue udah mandi sekitar 1 jaman Bang, 1 jam atau 1 jaman gitu kan. Toilet kan otomatis udah rada kering deh, nggak terlalu basah gitu kan. Gue samperin dan nggak ada siapa-siapa Bang. Cuman itu beneran jelas kayak ada yang mandi di kamar mandi belakang. Dan gue cek lantainya lagi Bang, kering Bang. Gue pegang tuh lantainya emang nggak ada yang gunain. Dan itu kan gue sendirian ya, siapa yang mau gunain selain gue? Iya. Jadi pas gue ngerasain itu Bang, gue kayak gimana ya Bang, antara takut sama udah terbiasa Bang. Kan gue udah sering digangguin juga, jadi ya mau gimana udah keadaannya di situ. Dan habis ngecek kamar mandi, kan gue mau balik lagi ke kamar Bang. Cuman dari bagian sudut mata ya gimana ya, bagian kayak gini kan kita kelihatnya sebelah sini Bang. Pas gue mau balik badan gitu, kayak ada cewek yang diri di depan pintu kamar mandi Bang. Gue kan mau lihat langsung juga deg-degan kan Bang. Gue coba lihat langsung kayak gini, udah nggak ada gitu. Jadi kayak dari sudut mata gue ngeliat dia gitu Bang. Pas gue lihat cek lagi, nggak ada dianya. Terus gue lanjut ke kamar, gue coba buat tenangin diri di Bang situ. Gue coba tiduran, rebahan dan lain-lain. Dan untuk beberapa bulan kemudian kan gue udah buat latihan dan lain-lain tuh udah mulai serius banget tuh Bang. Udah mulai serius banget. Dan untuk progresnya udah lumayan juga tuh. Gue udah ikut kemana-mana buat main bola juga gitu. Dan untuk itu ada tuh weekend juga gue ngajakin teman gue akhirnya Bang. Cuman bukan dari teman yang 7 tadi lagi ya. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya gak mau tuh. Gak mau lagi buat nginep di kosan gue. Paling cuman main siang. Terus pulang lagi. Nah itu gue bawa teman gue buat nginep di kosan tersebut. Dan itu kondisi kosnya udah kosong ya Bang. Kosong lagi. Tidur deh gitu Bang. Kita nyampe itu udah sore habis latihan tuh kan. Kebetulan dia satu sekolah sama gua. Jadi langsung ke kosan. Kosan mandi dan lain-lain tuh udah bersih-bersih, udah ngobrol-ngobrol. Sendiri nih dia. Maksudnya 1 orang doang yang lu ajak? 1 orang doang. Yang lain kan pada nggak mau lagi kan. Jadi cuma dia doang tuh yang mau nginep di kosan tersebut, di kosan gua. Jadi datang tuh dia tuh nginep, tidur tuh Bang, udah malam. Gua udah ketiduran. Dan gue nggak tahu juga, kayaknya dia udah tidur juga gitu ya, udah tidur gitu. Dan besok paginya dia ngomong gak enak badan Bang. Itu baru kelar jam 7 atau jam 8 dia bangunin gue. Gue balik ya katanya gitu, ngomong gak enak badan. Terus dia pulang tuh Bang paginya, langsung pulang. Terus kan hari Seninnya sekolah lagi tuh Bang. Gue tanya tuh ke dia, lu kenapa sih masih pagi udah pulang kemarin kan? Masih tidur kan, kita libur juga, ngapa-ngapain juga gitu. Nah, di situ dia cerita tuh Bang. Apa ceritanya? Nah, dia ngomong gini, di dekat lemari yang sama persis gue lihat, cewek itu jongkok lagi di situ Bang. Cewek yang gue lihat di awal tadi. Dia itu, gue minta deskripsi dong biar jelas. Dan deskripsi yang dia bilang ke gue juga persis sama yang gue lihat di pertama. Dan dia udah coba bangunin gue Bang. Gue udah coba bangunin lu, cuman lu gak bangun-bangun katanya gitu.
Jadi ternyata dia dari malam itu ke pagi dia nggak tidur. Jadi karena diteror sama cewek yang tadi. Nah pas gue dengar deskripsi dari dia kan persis sama gue ya. Ya gue berarti yang gue lihat di hari kedua pas gue baru tinggal di situ sama dong sama yang dilihat sama temen gue gitu. Dan itu temen gue emang minggunya dia ngomong dia langsung demam bang. Jadi kayak nggak enak badan dan flu lain-lain katanya gitu. Dan beneran sakit ya? Beneran sakit ya. Oke. Dan setelah kejadian itu bang, jadi kan teman-teman pada udah males ya buat datang ke kosan gue bang. Jadi pada nggak mau lagi kalau buat gue ajak nginep dan batasnya itu paling sore mereka udah pada balik sih bang gitu. Dan karena itu kejadian yang teman gue di awal, yang 2 minggu awal juga ya bang ya udah ceritakan juga sebelumnya, sama nambah kejadian yang teman gue alamin lagi yang demam itu, jadi kan pada kesebar tuh ke kelas dan sekolah, ke lingkungan sekolah. Jadi buat teman-teman jadi pada nggak mau bang buat nginep di tempat gua gitu. Terus ini masuk di bulan ke-6 bang. Ini gangguannya ini lumayan ekstrim sih menurut gue bang ya. Dan ini yang bikin keputusan gue jadi nggak kuat lagi deh buat tinggal di sana dan ngelanjutin sekolah. Itu persis sama jamnya selalu jam 2 malam bang. Itu jam 2 malam lagi. Gue denger cewek bang, persis di deket pohon mangga yang di depan jendela kosan gue. Cewek itu nangis bang kayak orang kesakitan kira. Itu jelas banget bang, jelas banget. Dan itu kisaran 15 menit kan, gue dengerin lagi. Mau ngintip kan, rada deg-degan juga ya bang ya. Takut ngelihat gitu kan, cuman dia nangis. Terus lama-lama dia ketawa bang, kayak seneng. Abis nangis dia ketawa. Itu kejadiannya gue dari jam 2 sampai orang azan subuh bang. Dan di sela kejadian itu gue ngomong gini, gue sampai udah kesel bang, kayak bahasa Minangnya deh, le tahu dia nado kau nya, tapi jangan gaduh dia nggak ada gaduh aku lah. Gue udah teriak kayak gitu bang, yang artinya gue tahu ada lu, cuman kan gue gak gangguin lu, jadi kok lu gangguin gue mulu sih gitu, sampai kesel kayak gitu bang. Dan di berhentinya itu setelah orang azan subuh bang, baru dia berhenti nangis dan ketawa itu. Dan itu kan nangis setelah azan subuh tuh bang, gue coba hubungin orang tua tuh bang pagi-pagi itu juga, gue coba hubungin ibu tuh, gue bilang bu, kayaknya gue udah nggak kuat gitu, digangguin. Lu gak kuat kenapa? Kan ibu udah ngerasain sendiri kan gitu gue gitu, digangguin mulu bu, gak kuat gitu. Terus jadi ibu bilang gini, ya udah kalau lu emang gak kuat, gue jemput deh lu gitu ngomongnya. Jadi gue mutusin pagi-pagi itu gue buat beres-beresin barang-barang gue bang. Jadi setelah gue beres-beres bang, kan itu sekitaran udah rada pagi ya bang, jam 10 atau jam 11. Itu kebetulan kakek datang sama ibu. Jadi kayaknya itu ibu ngomong ke kakek kali ya kalau gue emang mau pindah gitu. Dan setelah ibu datang sama kakek, gue ceritain tuh semuanya bang. Sebelumnya gue nggak pernah cerita kejadian-kejadian itu ke orang tua bang, biar mereka nggak kepikiran gitu. Kan itu juga keputusan gue buat ngambil jalan itu, jadi gue harus terima konsekuensinya gitu. Dan akhirnya di situ deh bang kebuka. Kakek ngomong selama ini kakek nggak nginep dan jarang ke kosan tersebut. Ternyata kakek juga digangguin bang. Kakek juga digangguin, makanya kakek bilang makanya gue jarang kesini karena gue sering digangguin sama makhluk yang sama kayaknya sama yang gue, nggak yang gangguin gue gitu bang. Padahal kakek gue tuh orang yang lumayan religius bang. Dan kondisinya itu pas kakek cerita nih untuk rumahnya itu emang dibelinya pas keadaan kosong. Pas keadaan kosong, dan untuk harga rumah di situ emang lumayan tergolong murah juga kakek cerita buat beli rumah tersebut gitu. Kakek tahu gak kenapa rumahnya itu seperti yang lo di awal bilang kalau kayak bekas kebakaran gitu, diceritain juga gak kenapa itu? Cuman enggak sih bang, dia cuman bilang kalau itu rumah kosong lama gitu, udah lama gitu. Jadi gue nggak nanya detail kalau itu bekas kebakaran. Cuman asumsi gue emang sih di bagian belakang kan ada rumah habis kayak kebakar gitu bang. Dan itu nggak ada atapnya juga, cuman tembok-tembok gitu. Cuman emang kayak kebakar gitu bang. Dan nggak ada orangnya juga? Nggak ada orang, udah tanaman rumput liar nemu di situ gitu. Dan setelah ibu jemput gue bang, jadi gue mutusin buat nggak ngelanjutin sekolah lagi bang. Jadi gue balik ke kota asal gue di Payakumbuh. Terus keadaan kosan sekarang gimana tuh? Nah, gue kan kemarin
nanya-nanya lagi tuh sama nyokap ya bang, sama ibu. Soal kosan tuh karena mau cerita nih. Kata ibu, kosan tuh udah dijual. Di tahun berapa? Kata ibu udah beberapa tahun lalu sih udah dijual properti tersebut. Dan ibu juga bilang kalau setelah gua pindah dari situ, kosan itu juga nggak beroperasi lagi. Kayak nggak ada yang jaga juga gitu. Oh, kakek nggak nyari orang lain? Enggak. Sehat kakek masih? Alhamdulillah masih sehat bang. Masih sehat? Masih sehat. Ya. Ini pernah cerita gak dari kakek gitu ya, tetangga depan atau Pak Ustadz, itu gimana ya? Memang aneh atau gimana tuh? Karena gue keinget cerita lo yang di awal tuh. Aneh banget, cuma ngintip doang, habis itu pergi tuh. Kalau untuk Pak Ustadz tadi kakek nggak pernah cerita sih bang. Cuman kalau kakek sama Pak Ustadz emang sering ngobrol. Oke. Nggak pernah ceritain apakah aneh atau enggak? Enggak. Oh mungkin memang pengen ngeliatin lu aja kali ya, takutnya karena kan lu sendiri ya di situ ya. Iya, gue pikirnya juga kayak gitu kan awalnya. Positive thinkingnya ya. Iya. Walaupun aneh. Iya. Oke, pernah nyari tahu gak lu mas? Sosok perempuan itu dari mana gitu asalnya? Kalau untuk nyari tahu sih enggak sih gue ya bang ya. Enggak pernah nyari tahu. Ya? Cuman gue ngasumsiin dari apa yang gue lihat sebelumnya sih bang. Apa? Asumsi lo apa? Karena gue ngeliat itu ada kaki yang pucet itu. Gue mikirnya mungkin dari bagian sebelah sana dari rawa-rawa itu. Gitu. Oh yang deket pantai itu ya? Iya, jadi kan sebelah kosan itu langsung rawa juga bang. Jadi tahun dari situ sih. Asumsi gue dari situ sih bang gitu. Nah berarti kan Mas Angga ini berhenti sekolahnya itu karena gangguan ya mas? Iya. Terus di Payakumbuh itu lo ngelanjutin lagi gak sekolahnya? Terus masih sekolah bola kah atau gimana? Atau sekarang lo jadi timnas nih? Ya. Kalau untuk di Payakumbuh mungkin gue nggak ngelanjutin sefokus yang di Padang lagi sih bang. Cuman masih ikut beberapa turnamen yang dari klub-klub dari Payakumbuhnya gitu. Pernah itu apa? Ikut seleksi timnas gitu? Atau Semen Padang ya kan? Paling main bareng David Beckham sih bang. Yang bener aja. Serius? Itu bohong. Gue kira ya kan? Wah, hampir percaya gue. Main sama David Beckham. Oke. Gak pernah ikut seleksi, mas? Paling untuk batas di Semen Padang sih bang. Semen Padang pernah? Gak masuk? Belum rezeki kali ya bang ya. Belum rezeki ya. Oke. Gak ngelanjutin main bola lagi? Sekarang udah enggak sih bang. Sekarang udah kerja aja deh gitu. Ada duit aja. Sayang banget ya. Padahal pemain bola itu duitnya banyak. Ya kan ya? Kayaknya ya. Kayaknya. Duitnya banyak tapi ini nunggak banyak. Iya. Ya. Tahu sendiri lah ya Indonesia ya. Oke, Mas Angga, terima kasih udah datang ke Lentar Malam ya. Makasih bang, makasih. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Angga izin pamit.